Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat merupakan tiang agama bagi setiap umat muslim. Ada kewajiban menjalankan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Selain itu, terdapat pula sholat sunnah yang bisa dilakukan untuk menambah pahala bagi setiap umat muslim. Melalui ibadah sholat ini, tercipta semacam komunikasi dengan Allah. Kita bisa mengadu dan meminta kepada Allah. Terkadang kita sedih dan menangis ketika sholat karena teringat dengan dosa-dosa yang dilakukan. Lalu bagaimana ketika sholat? Apakah membuat sholat kita menjadi batal? Atau sebenarnya tidak boleh menangis ketika sholat? Menangis dalam sholat kerap disangkutkan sebagai tanda khusyuk bagi seseorang ketika beribadah. Seseorang memohon doa dan ampunan kepada Allah, dan hal itu refleks bisa membuat seseorang itu menangis. Lantas, bagaimana hukum menangis saat sholat? Apakah menangis dalam sholat dapat membatalkan sholat? Simak informasi lengkap beserta dalilnya berikut ini. Seorang umat Islam perlu memperhatikan sejumlah syarat agar tangisan tersebut tidak merusak sahnya sholat. Menangis dalam sholat itu diperbolehkan selama tidak melanggar syarat syah dan rukun sholat. Dalam literatur kitab fikih, ulama sepakat mengenai umat yang menangis jika hanya sebatas tetesan air mata saja, atau hanya memunculkan suara yang samar-samar saja, maka tidak sampai membatalkan sholat. Akan tetapi apabila seseorang menangis dengan mengeluarkan suara, maka hal ini terdapat perbedaan di antara para ulama dengan beragam pendapat di dalamnya. Namun yang paling kuat pendapatnya adalah bila sampai keluar 2 huruf dalam tangisannya adalah hukumnya batal sholatnya, walau tangisannya disebabkan karena takut akan akhirat sekalipun. Namun menurut pendapat tadi, jika sampai membatalkan sholat karena tangisan tidak tergolong pembicaraan melainkan hanya berupa suara. Hal ini sebagaimana dalam kitab Hasi 1 Al-Qulubi wa Umairah. Menurut kaul Ash'ah atau pendapat yang paling benar, bahwa berdehem, tertawa, menangis, merintih, dan meniup ketika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf, maka dapat membatalkan sholat. Jika tidak tampak, maka sholat tetap sah atau tidak batal. Pendapat kedua berpandangan bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan sholat secara mutlak, sebab bukan merupakan bagian dari jenis perkataan. Sayhubi Al-Qulubi dan Ahmad Al-Barsi Umairah Hasis 1 Al-Qulubi wa Umairah. Perbedaan hukum tadi juga berlaku meskipun penyebab tangisnya seseorang adalah hal akhirat. Misalnya menangis karena terlalu khusyuk dalam memikirkan kandungan arti bacaan sholat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Iqna. Perkara yang membatalkan ke-10 adalah tertawa dengan mengeluarkan 2 huruf atau lebih. Adapun menangis, meskipun karena kekhawatiran pada hal akhirat, merintih, mengerang kesakitan, meniup dari mulut atau hidung, itu hukumnya sama dengan tertawa dapat membatalkan jika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf atau lebih, seperti halnya yang telah dijelaskan. Maksud dari 2 huruf juga mencakup 1 huruf tapi yang dapat memahamkan, seperti yang sudah jelas. Memang benar ketika seseorang melakukan hal tadi karena terdesak, maka tidak membahayakan terhadap sholatnya jika memang huruf yang keluar hanya sedikit. Seperti halnya tertawa dalam ketentuan hukum yang telah dijelaskan adalah menangis dan lainnya. Dari penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa ulama tadi mengenai tangisan seseorang ketika sholat dengan mengeluarkan suara. Dalam arti, seseorang menangis saat sholat tanpa disadari dan tanpa ada upaya dari dirinya sendiri, maka tidak sampai membatalkan sholat ketika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara kebiasaan. Sholat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Saat berdoa, kita bisa mengadah, meminta kepada Allah dan memohon atas segala kesalahan atau dosa yang pernah kita perbuat. Untuk itu, menangis merupakan bentuk refleksi kita dalam mengingat dosa-dosa yang kita lakukan di dunia dan menceritakan segala masalah kepada Allah lewat doa. Sahabat yang beriman, jadi kesimpulan bahwa menangis tidak membatalkan sholat asalkan tangisan itu tidak menimbulkan suara. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Salat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat salat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala salat seseorang meski tidak membatalkannya. Agar salat kita diterima Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam salat. Berikut perbuatan yang terlarang dalam salat. 1. Mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam salat, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras. Bahkan para ulama telah sepakat atau ijma akan keharamannya. 2. Menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan. Namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini terlarang. Karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Subah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakkan jari-jariku sehingga menghasilkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Abi Syaibah. 4. Menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Rasulullah SAW. Seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Bukhari. Dan sebagai orang muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. 6. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Sahabat yang beriman, itulah hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk kita lakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah